saya akan menjelaskan sedikit mengenai sensor-sensor ataupun aktuator yang ada pada sistem EV atau mobil EV. Sebelumnya, apa tuh yang dimaksud dengan mobil EV? EV adalah kepanjangan dari electronic fuel injection atau penyemprotan bahan bakar dan udara, campuran udara itu sudah diatur oleh elektronik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anton dari SMK Bina Patria 1 Sukoharjo, mahasiswa T3 Universitas Padang tahun 2020. Pada identifikasi kali ini, untuk pengenalan sensor dan juga aktuator, kita menggunakan media mobil dan dengan mobil jenis Avanza. Tipe untuk mesinnya adalah K3FE dengan kapasitas 1300 cc. Untuk sensor-sensor kita tidak akan bisa untuk mendeteksi secara lengkap apabila kita di dalam kendaraan, karena posisinya masih ada yang ada di dalam belakang pada kap mobil ini. Maka dari itu kita akan menggunakan stand engine dengan mesin kapasitas yang sama dan juga untuk jenis engine yang sama untuk memudahkan kita mengidentifikasi pada sensor-sensor dan juga aktuator pada sistem EV ini. Oke, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai nama-nama dan juga fungsi dari sensor dan juga aktuator, maka kita harus tahu dulu hubungannya apa antara sensor dengan aktuator. Jadi, pada sistem mobil EV, untuk sensor itu adalah untuk membaca data yang ada pada kendaraan. Dari data tersebut akan masuk ke dalam ECU atau Engine Control Unit. Di dalam ECU ini, maka data yang dari sensor itu akan diolah di sini. Kemudian pada ECU ini akan memerintahkan kerja dari aktuator tersebut. Untuk sensor yang pertama, itu ada yang dinamakan dengan IATS atau Intake Air Temperature Sensor. Intake Air Temperature Sensor ini adalah berfungsi untuk mengukur suhu udara yang masuk ke dalam ruang bakar melalui intake manifold. Sensor ini biasanya terdapat berdekatan dengan filter udara. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan MAP sensor atau Manifold Absolute Sensor. Nah, sensor ini berguna untuk mengukur berapa banyak udara yang masuk ke dalam ruang bakar berdasarkan tekanan vakum pada intake manifold, yang nantinya akan digunakan untuk menentukan seberapa banyak jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan. Kemudian yang ketiga, ada yang dinamakan dengan TPS atau Throttle Position Sensor. Throttle Position Sensor ini berfungsi untuk mensensor atau mendeteksi bukaan dari pedal gas melalui bukaan throttle yang berguna untuk menentukan jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan sesuai dengan bukaan gas. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan CMP sensor atau Camshaft Position Sensor. Nah, sensor ini berfungsi untuk mendeteksi posisi camshaft guna mendeteksi top 1 silinder 1 pada mesin serta untuk mengetahui posisi pembukaan dan penutupan intake dan exhaust valve. Untuk selanjutnya ada yang dinamakan dengan WTS sensor atau Water Temperature Sensor. Letak dari sensor ini berada pada saluran air pendingin untuk saluran masuknya. Adapun untuk fungsi dari WTS sensor ini adalah mendeteksi temperatur cairan pendingin guna untuk memberikan sinyal untuk menghidupkan kipas radiator saat mesin sudah panas dan mematikan pada saat mesin sudah dingin. Kemudian ada yang dinamakan dengan oxygen sensor. Oxygen sensor ini terletak pada bagian exhaust manifold. Fungsi dari oxygen sensor untuk mendeteksi kandungan oksigen di dalam gas buang sisa hasil pembakaran mesin guna untuk mengontrol rasio atau perbandingan campuran bahan bakar dan udara. Kemudian selanjutnya ada namanya knock sensor. Knock sensor ini posisinya berada pada blok silinder. Fungsi dari knock sensor itu adalah untuk mendeteksi engine bila terjadi masalah knocking atau mengelitik. Bila terjadi knocking, maka engine mengirimkan sinyal kepada ECU dan memerintahkan timing pengapian untuk dimundurkan sampai tidak terjadi knocking. Sensor selanjutnya ada yang dinamakan dengan CKP sensor. CKP sensor ini terletak dekat dengan puli utama crankshaft. Sesuai dengan namanya, CKP sensor itu adalah crankshaft position sensor.
ini berfungsi untuk mengukur kecepatan putaran poros engkol yang menjadi dasar bagi ECU untuk mengetahui kecepatan putaran mesin atau RPM. Untuk selanjutnya, kita akan mengenal beberapa nama-nama dari aktuator pada mobil EV. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan OCV atau oil control valve. Nah, oil control valve ini berfungsi untuk mengatur pembukaan saluran oli mesin yang masuk ke VVTi controller. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan injektor. Sesuai dengan silindernya ada 4, jadi injektor ini ada 4. Fungsi dari injektor ini digunakan untuk menyemprotkan atau menghapuskan bahan bakar ke dalam mesin atau ke dalam ruang bakar. Kemudian selanjutnya ada ISC atau idle speed control. Nah, fungsi dari ISC ini untuk mengontrol kecepatan idle atau stasioner pada kendaraan dengan cara mengatur banyak sedikitnya udara yang masuk ke ruang bakar ketika pedal gas tidak ditekan atau diinjak. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan fuel pump. Fuel pump ini posisinya ada di dalam tangki. Sedangkan untuk fungsi dari fuel pump tersebut adalah untuk memompa bahan bakar dalam tekanan tinggi untuk supply ke injektor. Demikian untuk nama-nama sensor dan juga untuk aktuator yang ada pada mesin K3RE. Semoga bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menganalisa kerusakan pada sensor. Nah, untuk media atau mobil yang kita gunakan adalah mobil Xenia dengan kapasitas 1300 cc. Mesin dari Xenia ini itu sama dengan mesin dari Avanza, yaitu dengan seri mesin K3FE. Nah, pada kali ini pendeteksian kita untuk sensor kerusakan sensor, kita akan menggunakan alat yaitu dengan scanner dengan merek atau tipe yaitu G-Scan 2. Nah, sebelum kita melakukan pendeteksian pada kendaraan tersebut, kita akan melakukan pemasangan dulu fender cover pada kendaraan ini. Setelah kita melakukan pemasangan pada fender cover yang digunakan untuk melindungi bodi kendaraan, nah, kita akan mendeteksi kerusakan pada sensor yang ada di mesin K3FE. Adapun untuk ciri ataupun gejala dari kerusakan sensor tersebut ditandakan dengan hidupnya check engine atau lampu indikator itu hidup pada waktu mesin hidup. Nah, itu dipastikan ada kerusakan ataupun pada jalur sensor tersebut terjadi malfunction. Mari kita untuk mendeteksi dengan menggunakan alat scan tool kerusakan sensor apa yang ada pada kendaraan ini. Sebelum kita untuk menghidupkan kendaraan, maka dipastikan dulu yang pertama adalah untuk handrem itu sudah mengunci atau tertekan ke atas. Dan juga yang kedua adalah untuk tuas persneling, ini menandakan untuk transmisi keadaan netral. Baru kita hidupkan untuk engine-nya. Dari indikator pada dashboard itu menandakan untuk mesin hidup, kondisi pada lampu cek engine ini hidup. Ada kerusakan sensor tersebut, maka akan kita deteksi dengan menggunakan scan tool. Langkah awal pemasangan, kita pasangkan untuk konektor OBD2 ini pada konektor pada kendaraan yang ada di bawah dashboard.
saja kita akan menghidupkan scan-nya. Ini untuk tampilan dari scannernya. Yang pertama kita cari dulu, kita set untuk moda kendaraannya, yaitu Daihatsu. Daihatsu, dan ambil yang internasional, diagnosa, dan kita ambil untuk yang EV atau engine. Nah, setelah ini kita akan mendeteksi dengan DTC analysis atau diagnosa trouble code. Mari kita menu ini kita buka. Nah, di sini sudah terlihat untuk kode kerusakan itu adalah P0110 atau untuk keterangannya adalah intake temperatur sensor signal system. Jadi untuk kerusakan pada sensor ini terdapat atau ada pada IATS sensor. Kita lihat untuk data current-nya atau data analisisnya. Kita menu data analisis, kita buka. Nah, pada data ini terlihat bahwa pada intake air temperatur itu menunjukkan minus 30 derajat Celcius. Nah, di sini untuk definisinya itu menunjukkan ada hubungan singkat atau hubungan terbuka pada sensor tersebut. Saja langkah saja kita kembalikan. Kita matikan dulu untuk DTC. Kabel dari konektor kita matikan untuk engine, baru kita untuk melakukan perbaikan. Letak dari ATS tersebut itu ada di antara filter udara atau saring udara. Nah, tepatnya di sini. Nah, ternyata kita lihat bahwa soketnya terlepas. Ada kemungkinan ada karena getaran dari engine tersebut. Kita pasangkan lagi untuk soketnya. Setelah langkah perbaikan ini, maka kita akan melakukan untuk penghapusan dari data kerusakan ini dari memori pada ECU. Maka kita akan kembali lagi untuk menggunakan scan tool-nya. Setelah melakukan perbaikan, kenapa di lampu cek engine di dashboard ini masih hidup? Karena pada memori di ECU masih membaca untuk kerusakan pada sensor tersebut. Kita akan melakukan penghapusan dengan menggunakan scan tool. Kita melakukan untuk langkah-langkah sesuai prosedur awal tadi ketika mendeteksi. Kita sudah melihat dari data DTC atau diagnosa trouble code itu masih membaca pada memori di ECU. Maka kita harus melakukan penghapusan pada menu DTC ini. Nah, setelah melakukan penghapusan ini, pastikan untuk posisi lampu cek engine mati.
Setelah kita melakukan pemeriksaan, ternyata untuk check engine pada dashboard sudah mati, menandakan bahwa untuk sensor IATS sudah berfungsi kembali. Kemudian kita lihat untuk data analisnya atau di data cardnya. Nah, pada data current itu pada intake air temperatur sudah menunjukkan di 50 derajat Celcius sesuai dengan kondisi temperatur udara pada saat ini. Kemudian kita matikan lagi. Demikian langkah-langkah bagaimana kita mendiagnosis atau melihat menganalisa kerusakan pada sensor, kemudian kita melakukan perbaikan dengan menggunakan scan tool. Semoga dari pembelajaran ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.